Itu pakai keranjang nggak? Pakai keranjang nggak, Bang Alif? Ada pakai keranjang? Enggak, langsung aja kena Oh, langsung aja ya, mantap. Kalau zaman dulu kan pakai keranjang kan, Bang Wan? Iya. Pak Loading. Zaman dulu pakai keranjang kan? Orang antum Atau sabuk kelapa ujungnya itu kan dikasih itu, baru diikat, baru pakai sarung. Jadi biar kita lari macam mana pun tidak akan kena juga di situ, Sal. Coba, Edi, coba boleh spill kah? Bagaimana dia punya balik? itu ada di minta spill di bawah. Dulu saya nggak pakai keranjang juga. Ya, saya dulu nggak pakai keranjang karena kita udah laser. Saya juga kayak gitu langsung pakai sarung. Tapi yang sakit itu pas bangun pagi, Bang Ledi ya. Agak narik sedikit dia kan. nyut gitu deh. Iya, memang gitu. Memang sabar Bang ya. Dia agak narik dikit aja dia. Karena Tapi sebentar aja, Bang. Biasa itu seminggu udah Pokoknya normal. jangan makan daging ayam, Lip. Gato itu. Daging bebek bunda. Nggak apa-apa. Dia kalau Kalau daging ayam itu gato. sama telur yang nggak telur ikan apa ini, ikan tongkol, ikan cakalang begitu. Telur Gimana, Bang? jangan telur. Lu aku semua aku makan kemarin Bang. Iya boleh, tapi pastikan takut dia gatal, takut dia garuk-garuk atau dia boleh banana, tapi itu sementara saja, paling 2 hari normal sudah balik itu. Gabus kan gabus. Ada Giant di sini, ada Giant. Silakan Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Salam dia lagi. Nggak apa-apa, waalaikum. Lanjut Pi, yang tadi Pi. Ya, gimana aja ya, mau dipotong juga? Hah? Mau dipotong juga Potong apanya? ujungnya? Ujung apanya? Oh, kayak gini. Harus pakai gambar kayaknya kalau ini kan. Udah Pi. Mulai lagi. Nah, dipotong ujungnya kayak gini. Udah dipotong belum? Sikit katanya sikit. Hah? Kalau mau dipotong bilang sekalian. Gratis. Biar ganteng, maco. Si Alif sekarang udah maco itu Pi. Kalau dia dipotong, Kristus sudah nggak ada sama dirinya. Dia serba salah pula. Kalau kau sunatkan burung kau, Gian. Kalau kau sunatkan burung kau, Kristus nggak ada Gian. di sana. Itu kata si Paul. Kau pikir aku percaya sama dia? Tapi memang serba salah loh Kristen ini Jen. Dipotong salah masuk neraka, tidak dipotong masuk neraka. Gini Gian. Tadi Gian bilang kalau Alif sunat Kristus nggak berguna sama Alif. Sekarang aku tanya, kalau Yesus sunat, siapa yang nggak berguna bagi Yesus? Jawab. Nggak mampu nggak Macet dulu. kau di situ. Mampu. Nanti kau turunkan lagi. Apa yang diturunkan? Siapa yang turunkan? Makanya aku tanya, mampu Dia kamu nggak jawab aja pertanyaan. Kalau kau jawab pertanyaan nggak diturunin. Tapi kalau kau menghujat, kau kutendang. dijawab percuma kalau kau turunkan juga nanti. Kagak. Gue yang jadi di sini moderator. Lanjut. Karena nggak ada apa-apanya kalian itu dibandingkan Kristen. Allah, Tuhan. Apa bedanya kok sama Paulus? Apa bedanya kok sama Kristen yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, dari Yesus saja nggak ada? Apa bedanya ngaku-ngaku? Ditanya dijawab gitu. Banyak yang nggak masuk akal sama kalian itu. Kamu tahu nggak Yesus pernah berbohong? Kepala aku berbohong. Iya, kamu tahu nggak Yesus pernah berbohong? Ada aja Kamu bukan berbohong. situ juga datanya Yesus pernah berbohong.
Mana datanya? Oke, buka Matius 24 Bentar, tanya dulu bang, percaya atau enggak? Tanya dulu. Ya biar dia nanti pengakuan dia aja, kita lihat pengakuan dia. Oke. Kalian yang mana percaya? Kalian pun banyak karangan. Oke, buka Matius 24 nomor 4 sampai 5. Udah bacakan nggak? Bacalah, masa benci sama Bible sendiri? Cepatlah Dasen ini cepat. 24 nomor berapa? 24 4 sampai 5. Matius 24 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan Pertanyaannya, siapa orang yang menyesatkan murid-murid Yesus dan menggunakan nama Yesus? kalian itu nabi-nabi palsu yang dikatakan itu. Loh, itu dibilang murid-murid Yesus kok lari ke orang Islam tapi abad ke-7. Kan berbohong Yesus kan? Berbohong Iya. Yesus kan? Kan? Sesudah Yesus kan muncul nabi-nabi palsu, yaitu kalian. Iya, Ya, emang ada orang Islam pakai nama Yesus. Aneh-aneh aja. Berbohong Yesus kan? Berbohong Yesus? Dalam artinya nama. Iya, siapa orang yang menyesatkan murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Sudah kalian mensejajarkan itu Muhammad kalian itu sama Gak ada kaitan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan abad ke-7. Betul, Nabi Muhammad ke abad ke-7. Udah gak percaya lagi deh Nabi Muhammad abad ke-7. Bang Loding. Dibilang Nabi Muhammad abad pertama lagi. Jadi yang mana yang berbohong tadi kau bilang? Kau pun Iya, Nabi Muhammad abad ke-7 betul. Nah, yang siapa menyesatkan murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? kalau menurut kami nabi kalian itu bukan nabi. Kalau menurut kami Enggak, kita nggak berbicara Nabi Muhammad. Di sini kita berbicara yang menyesatkan murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus. Kalau nggak ada kalian buktikan berarti Yesus berbohong itu. Siapa tuh ayo? Kalau nggak bisa dia di Oten membuktikan yang berbohong itu yang menggunakan nama Yesus yang menyesatkan murid-murid Yesus, berarti di situ Yesus berbohong karena itu tulisan merah. Katanya pintar, katanya orang Islam nggak ada apa-apanya. Ini masih sama aku, belum lagi sama Bang Loding, belum sama Papi Gembala. kalian itu ketakutan masalahnya kalau ditanya nanti. Ana izin mute karena mau asar. Lanjut ini udah bohong deh nih. Yang kalian takutin itu Kristen, biar paham kalian. Takut apa, Jayan? Takut ditanya. Ditanya apa? Tanya aja kok. Kenapa takut? Ya, karena banyak yang Isinya tidak narasumber jelas. banyak kok. Kok ketawa? Tanya Nggak, aja. banyak yang tidak jelas dan kalian mengatakan Ya, hujah. maksudnya pertanyaan kamu itu apa? Tanyakan aja. Di sini ada Pak Pastor Roding, ada Papi Gembala, Iya, ada masalahnya Faisal, ada Bang Wan. Tanya kalau aja. ditanya. Iya, masalahnya kalau ditanya nanti kalian mengatakan menghujat, padahal nyata kan begitu. Ya apa? Gian. Pertanyaan Gian. apa? Gian, Apa? iya. Gian, kamu yakin tidak kalau Yesus datang ke dunia membawa damai? Gian, Udah nggak usah kamu Iya. pertanyakan itu. Aman kalian itu bukan seperti itu pemahaman. lanjut lagi. Kalian karang-karang sendiri nih tuh.
kalian semakin begini, makanya kalian menunjukkan kepada publik bahwa beginilah ajaran Kristen yang sebenarnya. Begitu. Iya, kami jelaskan pun nanti kalian menolak. Semakin, iya, dengar dulu. Tugas kamu hanya menjelaskan, saya mau percaya atau tidak itu urusan saya. Begitu juga ketika kamu bertanya kepada Islam, tugas Islam itu hanya menjelaskan. Kamu mau percaya atau tidak itu urusan kamu sama Tuhan. Nah, disitulah kita diskusi namanya. Begitu. Kamu tidak bisa memberikan kepahaman itu kepada saya pun tidak bisa memahamkan, memuaskan kamu dengan jawaban yang nanti kamu bertanya itu. Oke, mau Karena bertanya. Islam itu agama yang berdalil. Begitu. Udah, abang mau bertanya apa, abang? Tidak, saya bertanya pakai dalil. Dalam Ya. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya di situ? Nah, kita harus mempercayai Ada berapa? Yesus. Karena Yesus itu adalah satu Iya, dengan saya tanya. Pertanyaan saya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa yang harus kita percaya? yang kita harus percaya itu adalah Bapa dan Yesus, karena Bapa itu Ada berapa? Berapa? Janganlah gelisah hatimu Gian, percayalah kepada Loading, percaya juga kepada Gembala Mu'alaf. Berarti ada berapa yang harus kamu percaya? Yang kita percaya itu yang duanya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, berarti ada dua yang harus dipercaya di situ, betul? Tiga bang, tiga sama Roh Kudus. Iya. Lanjut dulu. Ketiganya adalah satu. Oke, ketiganya adalah satu. Percaya kepada Allah sebagai apa? Ya, sebagai Allah Bapa. Allah anak Bapa. Sebagai Allah Bapa, kita mempercayai yang Percaya kepada Allah sebagai apa? ya, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat, sebagai Utusan Tuhan dan bukan? juru selamat. Utusan atau bukan? Utusan atau bukan? Bisa dikatakan utusan, bisa dikatakan Allah. Satu aja jawabannya, satu tapi jelas. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Utusan atau Tuhan? Utusan dan Tuhan. Jadi gimana bilangnya? Gak ada utusan dan Tuhan di situ. Bapa itu telah mengutus firman-Nya, telah menjadi manusia, dan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dan dunia tidak mengenal Dia. Dunia itu macam kalian itu tidak mengenal Dia. Bacakan satu yang tidak mengenal Dia itu kalian. Dua Yohanes 1 ayat 7. Sebab telah banyak penyesat ke seluruh bumi yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan antikristus. Kau salah satunya. Karena apa? Tidak Karena, mengenal- karena kau percaya bahwa Yesus datang itu sebagai Tuhan. Bacakan nomor 14-nya. 1 Yohanes nomor 14. Yang tidak mengenal itu kalian. Tengoklah ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Itu kita. Yohanes 1 Dan ayat kita telah 14. Kau aja Iya. nyebutkan ayat gak tahu. 1 Yohanes 1 nomor 14. Nah, beli-beli kan? Yohanes 1 nomor 14. Memang nyata yang dikatakannya di sini. Dunia memang tidak mengenal Dia. Orang dunia itu macam kalian, tidak mengenal Dia. Nah, kita bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang
berikan kepada sebagai anak tunggal, Bapa penebus kasih, karunia dan kebenarannya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata kemudian, daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Itu dia sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis itu. Oke, begini aja Gian. Nah, ini kau menyatakan dia Tuhan, kau tunjukkan satu ayat aja di mana ayat yang mengatakan bahwa kita beroleh hidup yang kekal dengan menuhankan Yesus. Silakan. Kita memperoleh hidup yang kekal itu Karena yang ku tahu, memperoleh hidup yang kekal dengan mengakui percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kalau kau pernah menemukan ayatnya, bahwasanya memperoleh hidup yang kekal itu dengan menuhankan Yesus, kau tunjukkan sama aku sekarang. Iya, memperoleh hidup yang kekal itu kita mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Saya nggak tanya juru selamat, utusan atau Tuhan. Kau tunjukkanlah kalau ada. Bisa dikatakan utusan. Nggak bisa. Ian, kau jangan pakai bahasa bisa dikatakan, itu asumsimu. Oke, mari saya bacakan Filipi 2 nomor 7 ya, biar Paul lagi. paham juga. Gak usah kau bawa ayat Paulus di sini, karena Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Jadi kalau Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, percaya nggak? Tunjukkan dulu. Banyak ayatnya mengatakan. Di Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 nomor 7, dia berkata pun, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Itu satu pekerjaan yang dimaksud di situ, Gian. Oke, satu pekerjaan yang dimaksud di Yohanes 10 nomor 30 kan. Coba bacakan Yohanes 14 nomor 7. Ya kau baca, kau yang bawa ayat. Oke, biar saya bacakan. Nomor 7 ya, Yohanes 14 nomor 7. Lalu murid-muridnya berkata kepada dia kan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Biar saya bacakan pelan-pelan ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Lalu mana? Apa lagi yang mau kubantah? Oke. Setiap manusia yang diutus oleh Tuhan, dialah yang bersaksi tentang Tuhan. Dialah yang menceritakan bagaimana Tuhan itu. Dialah yang memberikan pengajaran dari Allah itu sendiri. Bukan berarti kau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Kalau begitu Tuhan tidak adil. Kenapa dibilang tidak adil? Orang yang terdahulu sudah melihat lah, kita sekarang belum.
Pemahamannya bukan seperti itu, adikku. Pemahamannya bukan segitu. Kena. Tidak mungkin semua manusia itu melihat Tuhan itu. Itu kan udah yang tanah yang dijanjikan itu, yang di sana. Tanah perjanjian. Kok jadi ke tanah, Lip? Gimana sih? Tanah perjanjian antara Abraham dengan Allah. Justru Ngapain itulah lari? hanya di sana yang melihat. Ngapain lari ke tanah perjanjian? Kau mengatakan bahwasanya kalau sudah melihat Yesus sudah melihat Allah. Kalau kamu mengatakan begitu berarti Allah tidak adil. Karena orang sebelumnya sudah melihat. Lah kita sekarang belum. Di mana keadilannya? Semua orang Justru sudah melihat itu. Allah. Justru itu ada iman. Justru itu ada iman. Sahabat. Iman itu- Assalamualaikum, iman itu Ustaz. adalah sesuatu yang kita harapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Jambala. Iya, saya tanya dulu Gian, di mana keadilannya? Ya, keadilannya buktinya kita selamat dari dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus oleh dengan kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya Yesus dosa telah ditebus. Oke, saya ikuti. Ah, Jadi kalau Yesus itu bangkit, dosamu dibalikan atau tidak? Karena penebusannya itu adalah kematian. Ketika dia bangkit dan hidup, apakah Iya. dosamu dipulangkan? ya, Dosamu tidak, dipulangkan. Tetap berdosa kau. tidak seperti itu konteksnya. Mari bacakan Matius 26 ayat 27, adekku. Ya, silakan dibaca aja dulu. Dia melambangkan tubuh dan darahnya supaya kita itu diselamatkan dari dosa-dosa. Diselamatkan artinya, Gian, bukan ditebus. Di dalam Bible tidak ada kata penebusan dosa. Nah, biar saya bacakan ya. Yang ada pengampunan dosa, beda. Penebusan dengan pengampunan beda. Matius 26 nomor 27, dia berkata, sesudah itu sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yaitu Pengampunan dosa kan? Bukan penebusan dosa? pengampunan Apa dosa. saya bilang tadi? Sama. Pengampunan dosa ada, penebusan dosa tidak ada. Kalau penebusan dosa ada, berarti orang-orang manusia sekarang tidak punya dosa lagi. Tetapi kalau pengampunan dosa, apa yang kita perbuat itu diampuni. Bukan berarti dilupakan, artinya bukan berarti dihapuskan. Iya, Dosa tetapi yang kami kita sudah perbuat itu telah diampuni, bakal ada dosa berikutnya. Dosa yang saat itu diampuni. Ketika kita masih hidup, kita pasti bakal melakukan dosa lagi. yaitu yang ditebus Tuhan Yesus itu dosa Gak ada pelanggaran. penebusan, Gian, tidak ada. Dosa Kamu tadi pelanggaran. baru baca, minum darah pengampunan dosa, bukan penebusan kan? Ya sebagai pengampunan dosa. Itu asumsimu. Kalau kau bilang pengampunan sama dengan penebusan, itu asumsimu, akal-akalanmu aja itu. Ya sebagai pengampunan dosa. Dia melambangkan tubuhnya dan darahnya. Iya, saya bilang pengampunan dosa itu ada, tapi penebusan tidak ada. Ya apa bedanya? Ya beda lah. Dosa yang kau perbuat sudah ditebus dengan matinya dia di kayu salib. Oke? Justru itulah Ketika dia dikatakan. hidup kembali dan bangkit, maka dosa yang sudah ditebus dia tadi dipulangkan samamu. Nah, justru itulah dikatakan di Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus akan binasa. Yakinlah itu saudaraku. Itu betul. Kalau ada jalan berarti ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, jalan pun nggak ada.
kau harus tahu yang namanya jalan, dialah yang membawamu kepada tujuan itu. Dengan apa? Dengan apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya. Dengan itu. Sementara bagian juga ketika ingin bertemu dengan presiden tanpa melalui utusan presiden, kamu nggak akan bisa jumpa sama presiden dengan begitu aja. Utusan dari presiden itulah yang akan membawa Pak Gian bertemu dengan presiden, sudah ada izinnya. Gampang loh, kenapa nggak ngerti gitu aja? Ayo, gimana Pak Gian? Sudah paham? Nah, lalu kalau memang ragu-ragu lagi tentang ketuhanan Yesus, biar saya jelaskan kepadamu ya. Yang berhak mengutus malaikat, Bapa atau malaikat atau nabi atau manusia yang berhak mengutus malaikat? Semua apa kehendak nabi, kehendak utusan, kalau tidak disetujui yang mengutus, itu tidak akan terjadi. Iya, justru itu ku bilang sama kamu, yang berhak mengutus malaikat siapa? Biar ku jelaskan nanti. Yang berhak manusia atau Yang Tuhan? berhak mengutus malaikat itu dialah Allah Sang Pencipta. Oke. Bacakan Wahyu 22 nomor 16 adekku. Ya, kau baca aja. Aku nggak ada Alkitab di sini. Oke, Wahyu 22 ya. Sabar ya. Biar saya bacakan ya. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, dia sendiri yang berkata ini ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi masih ragu nggak? Sudah, itu aja ayatnya. Loh, kau ketawa, orang ditanya udah apa belum, ketawa. Udah. Enggak mau kupastikan apa masih ragu lagi, kan begitu deh. Enggak perlu, kalau memang itu ayatnya ya sudah itu. Biar saya lanjut. Ya, terus oke. Yesus diberikan kuasa oleh siapa? Siapa yang memberikan dia kuasa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku Siapa yang memberi? di surga mau di bumi. Yang Siapa memberi yang adalah memberi? Bapa. Oke. Jadi kalau kuasa itu tidak diberi oleh Allah kepada Yesus, apakah Yesus bisa melakukan sesuai kehendaknya sendiri? Ya bisa, karena dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nggak bisa, karena kau yang mempertuhan dia. Iya, karena dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Masa nggak bisa memahami apa yang kukatakan tadi? Lanjut dulu, Papi. Sudah azan, Papi. Mau apa? Asar. Masa nggak memahami apa yang kukatakan tadi? Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Parah, kalau Yesus itu Allah Bapa, nanti kamu tertabrak di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa itu? Benar, Siapa biar itu? saya jawab. Bapak jawab. ya? Bapak kan itu kan? Bapak bukan itu? Oke. Ya, Mau saya jawab? ya silakan. Oke, dia berkata seperti itu, Abang. Karena dia telah merendahkan dirinya sebagai manusia.
Iya, siapa itu? Hanya iblislah yang membangga-banggakan dirinya. Tetapi kalau Tuhan tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Oke. Dia berkata tentang seperti itu karena dia telah merendahkan dirinya sebagai hamba, sebagai manusia oleh kehendak dia sendiri. Oh, jadi pada saat itu dia bukan Tuhan. Bukan dalam artinya dia bukan Tuhan, dia telah merendahkan dirinya. Iya. Waktu dia merendahkan dirinya, dia masih Tuhan atau bukan? Dia masih Tuhan. Ah, berarti Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bukan tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya, dia merendahkan diri. Dia seperti itu, dia merendahkan diri. Bang, abang nanti mentok. Tadi kamu bawa di Wahyu, aku Yesus telah mengutus malaikat, ya kan? Nanti kamu tertabrak di Lukas 22. Coba buka Jawabannya Lukas. begini, biar abang itu paham, biar saya jelaskan ya. Nanti abang jangan berkata lagi Iya, mengapa iya, iya. seperti itu, mengapa dia mengatakan ini, mengapa dia berdoa. Biar saya jelaskan ya di Filipi 2 nomor 7. Malaikat telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan Nah, sabar. dalam nama. Itulah sebabnya. Oke. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di langit ini malaikat, dan yang ada di atas bumi yaitu kita. Dan yang Itulah ada di bawah sebabnya. Sabar. dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia siapa dan Allah di situ? dia. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Dia Nah, oke. kan Siapa nama- Allah? Siapa dia? Itu. ya Allah Bapa itu Allah Bapa meninggikan dia. Allah Bapa. Pusing kan? Karena abang gini, ketika saya mengatakan Bapa, berkata Yesus masih punya Bapa, kan begitu. Iya, coba. Itulah sebabnya Allah. Allah itu siapa? Allah Bapa. Betul? Telah meninggikan dia. Dia itu siapa? Iya. Yang meninggikan dia yaitu Yesus. Yesus Allah Bapa juga. Iya, ketika Pusing kan? padahal sudah jelas dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Aku di dalam Bapa. Iya, berarti Bapa adalah satu. Allah Bapa meninggikan Allah Bapa, betul? Jangan kau bawa itu Filipi, Bang. Filipi itu kalau kau bawa terjebak ke situ. Kalau pemahamanmu Yesus adalah Bapa. Nah, nanti terjebak juga kau di Lukas 2:43, 22:43. Iya, tetapi Maka- Yesus itu bukannya. Nah, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, kepada Bapa ya. Kepada Bapa untuk memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat memberi kekuatan kepada Allah Bapa. Bahaya, Bang. Ya. Saya sudah belajar di Bible itu, Bang. Pemahaman teman-teman Oneness seperti apa tetap tertabrak, apalagi Filipi itu. Bang, Yesus itu telah ada sebelum dunia Nggak dijadikan. apa-apa, dia mau ada sebelum dunia, nggak ada, tetap dia adalah utusan Bapa. Gampang kok, Bang. Mari bacakan
1 Korintus 1 nomor 20. Baca. Jadi Bang Gian, jangan bawa lagi ya 1 Filipi, jangan bawa Bang, kejebak Bang di situ. Jadi betul kata ini tadi, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. 1 Jadi Korintus 8 nomor 6 ya. tahu one God, one Lord, one Theos, one Kurios. Tahu saya Bang. Biar saya Ya. bacakan dulu. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Satu Allah, satu Tuhan, betul? Jadi Yesuslah yang menciptakan semuanya ini, Bang. Bang, 1 Korintus 8:6, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. 1 Korintus 8:6. Nah, di sini Bang, antara Bapa dan Yesus yang mana pencipta langit dan bumi? Ya karena abang tidak mengerti tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu abang itu mengatakan masih ada lagi Bapaknya. Loh, itu hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Tuhan. Nah, Bapa ini Tuhan atau bukan? Ya makanya dipelajari dulu siapakah Bapa, siapakah Anak, siapakah Roh Kudus. Pelajarin dulu. Jadi Tritunggal lagi abang ini gimana sih? Murtad lagi. Biar abang itu nggak bingung. Mari bacakan 1 Yohanes 5 nomor 7, Bang. 1 Yohanes 5 ada 3 yang memberi kesaksian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Jadi yang mana satu itu? Satu tubuh, jiwa, dan roh, tetapi pekerjaannya berbeda-beda, kekurangannya tetapi satu. Iya, Tritunggal itu Bang, itu ayatnya Tritunggal, bukan oneness Bang. Misalnya begini, Bang. Nafas abang kan berbeda pekerjaannya untuk menghidupkan abang. Pikiran abang untuk berpikir, kan begitu? Ya kan, Bang? Ya. Dan tubuh abang hanya diam saja kalau nggak ada nafas yang menghidupkan abang. Bang, ini Bang. Jadi kita tidak bisa, nanti ini pakai dalil ya Bang ya. Abang buka Roma 1, ini Paulus loh sendiri yang mengajarkan ya. Ini kita edukasi ya. Abang bawa Roma 1, Roma 1, 2, 3. Kalau bisa tarik dari 18 itu ya. Tapi Abang bawa aja Roma 1, 2, 3 sampai 25 Bang. Bisa dibuka dulu ya. Itu tentang, jadi kita tidak bisa menyamakan Tuhan itu seperti makhluk Bang. Ya, ini ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh, nggak boleh Bang. Abang buka aja Roma 1, 2, 3 itu Bang. Coba baca. Jadi nggak boleh. Roma 1 maksudnya? Dibuka aja Roma 1 ayat 23 sampai 25. Roma 1 ayat 23. Iya. Belajar pelan-pelan ya Bang ya. Oke. Mereka menggantikan, ya. Iya, betul. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran
sehingga mereka saling mencemarkan tubuh Tuhan. Ya. Nah, Lanjut. iya bang, kita itu Lanjut 25-nya, Bang. Lanjut 25-nya. 25-nya. Ya. Sebab mereka mengantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Ayat ini, Bang, kalau Abang simak ya. Kita tarik dulu ya. Mereka, ini mereka orang-orang ya. Orang-orang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, ya kan? Jadi kita mengganti Tuhan itu kepada makhluk ya, yang fana, yang tidak fana gitu loh, tidak kekal. Kalau makhluk Dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Oke? Ini enggak, dulu, Bang. kalau makhluk itu kan binatang itu. Oke, manusia bukan makhluk. Bukan, kalau dalam kekristenan bukan. Dan manusia bukan manusia. Manusia itu makhluk. Salah. Makhluk itu binatang. Nah, makhluk itu binatang. Berabang Oh, itu jadi manusia bukan makhluk. ciptaan Allah Ciptaan Allah ini makhluk bukan? yang segambar dengan dia. Jadi manusia ini bukan makhluk. Bukan. Kan Apa dia- dong? Kita ini manusia serupa dan segambar dengan dia. Beda Tidak boleh. dengan binatang. Tidak Kita boleh. ini Jadi apa, Pi? Kita ini apa? Ya pas apa yang dikatakan dia. Jadi apa lagi yang mau dibantah Bang? jadi manusia itu makhluk atau bukan? Ya, kalau kami manusia segambar dengan Allah, kalau kalian mengatakan makhluk itu ya sama dengan binatang. Oh, jadi abang bukan makhluk. La ilallah. Ampun. Jadi kita disebutnya apa kalau manusia bukan makhluk? Nih Bang, saya dikasih ya. Ya, ini baca ayat ini di sini Bang ya. Itu kalau mau baca dari 18 ya. Hukuman Allah atas kefasikan. Ini orang-orang fasik Bang ya. Jadi orang-orang yang fasik itu tadi yang menggantikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu seperti apa Bang? Ini ada di 20-nya. Ini loh ya. Nih. Kalau mau baca dari 18 ya. Ini pelan-pelan saya baca Bang ya. Sebab murka Elohim nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kezoliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezoliman. Ingat Bang, hukum ya, hukum Elohim ya. Karena apa yang lanjut ya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Elohim nyata bagi mereka, sebab Elohim telah menyatakan kepada mereka. Menyatakan apa Bang? Jadi mengenal Tuhan itu seperti ini dijelaskan di ayat 20-nya. Sebab apa yang tidak nampak, ya kan? Berarti Tuhan itu tidak nampak. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya. Kita tidak bisa lihat kekuatan Tuhan itu Bang, ya kan? Sangat dahsyat, ya kan? Yang kekal dan keilahiannya. Keilahian kita tidak bisa lihat. Lalu dijelaskan dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi mengenal Tuhan itu Bang, kita tidak perlu melihat nampaknya gitu, tapi dari karyanya, dari ciptaannya Bang. Dijelaskan di ayat 20. Ini tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Elohim ya. Ini Bang. Nah, di 21-nya Bang, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, yang tadi yang tidak kelihatan kan, mereka tidak memuliakan dia. Nah, kalian ini kan malah lebih memuliakan Yesus daripada Bapa itu sendiri.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebab Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi BODOH, menjadi gelap. Nah, jadi Pak Gian ini lebih memuliakan Yesus daripada Bapaknya. Betul? Ini bahaya Bang, di 21. Lalu di 22, nah, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi BODOH. Nah, terlalu hikmat, memuja Yesus, akhirnya melupakan Sang Pencipta yaitu Bapa. Dijelaskan di 22. Nah, oke. Lalu next 23. Mereka menggantikan, nah ini kan, mereka menggantikan kemuliaan Bapa Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Ini dulu ya. Jadi dijelaskan manusia itu menurut gambar itu sifatnya Bang. Manusia itu maksudnya gambaran, bukan seperti manusia ini kita. Bukan. Gambarannya itu manusia ini melihat, Tuhan itu maha melihat. Itu gambarannya seperti itu Bang. Manusia ini mendengar tetapi terbatas, itulah makhluk. Nah, tetapi Tuhan itu maha mendengar, itulah yang dimaksud dengan gambaran. Bukan seperti kita ada bulu hidung, bulu ketek. Masa Tuhan punya bulu ketek? Ya seperti itu, ya kan? Masa Tuhan ada jembutnya? Nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi hati-hati di sini Bang. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Nggak boleh Bang digambarkan Tuhan itu. Abang kalau mau lihat baca di 24-nya. Kalau ada orang yang menggantikan kemuliaan Allah itu dengan menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, abang kena di 24-nya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Apa maksud kecemaran di sini Bang? Nanti kita bahas itu kan. Jadi Tuhan itu membiarkan kalian, ya kan? Nah, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nanti abang cari apa yang dimaksud dengan mencemarkan ini. Mencemarkan ini Bang, saling menghujat, saling memfitnah, saling mencaci, inilah yang terjadi di dalam kekristenan sekarang Bang. Teman-teman Katolik mengatakan sesat, Protestan bilang Katolik penyembah ini, nanti dia ada lagi begini. Inilah yang terjadi. Nanti ada korelasi di dalam Al-Quran. Betul ini ayat 24 ini. Ya. Jadi orang-orang yang menggantikan kemuliaan Allah itu mereka akan berselisih terus. Saling menghina, saling memfitnah. Ya, nanti saya buka datanya Bang ya. Nah, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Abang keliru tadi. Manusia itu makhluk gitu menurut 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Berarti Yesus manusia itu kan makhluk. syaratnya Bang. Sabar dulu Bang, manusia itu makhluk bukan. Iya, menurut syaratnya. Nah lalu Bang, apa hukumannya Bang? Orang-orang seperti itu nih, coba lihat di 32 Bang, ngeri hukumannya Bang. Sebab walaupun mereka mengetahui tentang hukum Elohim, apa hukum Elohim yang di atas tadi ya? Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian tuh, yang memuja makhluk tadi ya, menyembah manusia tadi ya, patut dihukum metong tuh. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jangankan kita Bang yang melakukan, mengetahui saja ada orang yang berbuat seperti itu, dihukum mati kita. Baca Roma 1:32 Bang. Ya udah bisa saya bernerasi. Silakan. Nah sekarang begini Bang, gak usah kita panjang-panjang lebar ngomongnya ya, berdiskusi ya. Kita harus berpikir secara logika saja lah. Manakah yang pantas diikuti, yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang berdosa dengan, kalau saya tidak tahu Bang. Yang tahu berdosa itu hanya Tuhan Bang. Tidak ada manusia yang tahu manusia itu berdosa atau tidak.
Kalau saya tahu manusia itu berdosa, berarti saya melebihi Tuhan. Gampang kok itu, Bang. Siapa yang bisa menjudge saya berdosa? Siapa? Bentar dulu bang ya. Hmm. Jadi gini, teman-teman, makanya teman-teman Kristen ini terkadang mendahului kehendak Tuhan, Bang Wan. Jadi dia bisa mengetahui bahwa oh kau berdosa, tidak ini. Padahal yang mengetahui dan bisa menjudge manusia itu berdosa ya hanya Tuhan lah. Masa kita tahu? Berarti kita sama dengan Tuhan, gampang kok ya. Betul nggak Ustadz Miftah ya? Iya. Masuk Ustadz Miftah. Orangnya lagi gitu ya. Ya jadi pertanyaan diksi-diksi itu yang dibangun di dalam gereja, di doktrin Ustadz ya. Oh ini tidak berdosa. Ya kalau Tuhan malah berdosa sih. Kalau itu ukurannya. Betul nggak Ustadz? Iya kan? Iya, justru artinya ketika kita mengatakan bahwasanya antara dosa dan tidak dosa, itu kan berarti sudah berhubungan dengan makhluk itu sendiri, gitu kan? Betul. Karena kalau yang namanya Tuhan udah pasti maha suci. Tetapi kalau kita menggunakan takaran siapa sih yang tidak berdosa, siapa sih yang berdosa, maka itu udah takaran daripada manusia. Apapun sesuci-sucinya manusia, tetap dia berarti tidak maha suci. Dan juga ketika dikatakan lagi nih, bahkan itu kan akan menjadi blunder tersendiri kan ya. Ketika Betul, mereka mengatakan bahwasanya apa? Kita ikutilah narasi mereka, Yesus itu bahwasanya orang yang suci, misalkan orang yang tidak berdosa, gitu kan? Tapi pada Betul. faktanya di tempat-tempat yang lain Yesus juga dibaptis, di mana baptis itu adalah pembersihan, Baptis pertobatan. pertobatan. Jadi mereka itu benar-benar seperti keledai ya, artinya apa? Lari